2.0 dengan ada Instagram maupun TikTok saat ini. Itu menurut Bro Reza seperti apa sih kalau di dunia e-sport? Oke, kalau di dunia e-sports berubah terus sampai terakhir berubah. Yang terakhir berubah terus. Cuman yang jelas kalau di dunia e-sports itu yang paling penting, saya nggak tahu mungkin juga di dunia yang lain ya. Itu story-nya juga penting banget daripada waktu isi kontennya. Ngomong jeleknya kayak misalkan kita magang daging atau kita magang sate itu, asapnya itu penting banget. Satenya penting juga, tapi asapnya juga penting banget gitu. Itu di dunia marketing lainnya semua juga itu sama. Di kita pun juga kita bikin konten seperti ini. Tapi di luarnya yang faktor pendukungnya banyak banget. Nggak bisa saya nyebutin satu kata gitu mencakup semua gitu, nggak bisa sih kalau untuk pertanyaannya. Cuman ya kalau contoh-contoh banyak gitu. Misalkan kita terakhir bikin untuk apa namanya pas kita bikin mabar itu pasti banyak banget. Mabar, turnamen, terus setelah itu kalau misalkan yang indie personal, yang indie personal kita bikin banyak banget pasti collabs tetap seneng banget orang-orang dengan kolaborasi itu ya. Jadi kayak tes untuk sparring gitu ya. Kalau misalnya kita sparring gitu ya. Iya, collabs itu penting banget. Kalau sekarang juga nggak gampang gitu. Terus banyak banget contohnya. Tapi gampang banget lihatnya, jujur gampang banget. Kalau misalkan kita belum ada ide sendiri aja, research-nya itu gampang banget. YouTube itu kita keluar kayak seperti yang saya bilang, insight-nya adalah 50% itu gaming content. Dari seluruh dunia. Jadi itu kalau research-nya banyak banget, cuma tinggal kembali lagi. Untuk risetnya itu kita perlu full time tadi itu saya bilang. Karena rata-rata sekarang idenya aneh-aneh, ada yang harus effortnya itu kita ada bikin satu video, pernah kita bikin satu video itu kita collab sama banyak orang, itu kita harus untuk networkingnya aja itu kita telepon kiri kanannya itu banyak banget, telepon kiri kanan, terus belum lagi kita harus jangan dikira ya cuma telepon, enggak, itu kerjanya kayak kerja asli bener, kita harus telepon satu persatu orang, kita minta tolong, ayo tolong, itu melas loh kita, melas itu bahasa Surabaya mohon kita, ayo minta bukan berarti kita sama kayak kalau kita jualan barang kan harus melas gitu ya, karena saya sendiri kan pengusaha, jadi kan sering jualan barang, sama telepon kita minta tolong, ayo dong, dengan e-sports lain, ayo dong kita buat ini bareng ntar kita cari jadwal bareng, belum lagi sama tim-tim yang lain. Jadi memang effortnya banyak, dan jangan kaget kalau kita harus siap kalau misalkan susah. Iya. Misalnya babat alas dulu ya. Babat alas dulunya itu penting banget. Yes. Berapa tahun sih babat alas kalau Drani sendiri di Jawa Timur ini? 1 tahun susahnya, tapi begitu setahun terakhir gampang sih. Tapi setahun susahnya. Jadi susah banget setahun. Ya? Iya, setahun, tapi begitu tahun kedua lebih banyak yang ngajak kita collab otomatis. Wah, jadi siap-siap nanti kita bisa. Karena sudah terkenal. Iya. Kan apalagi satu-satunya di Surabaya, di Jawa Timur, satu di only one. Jadi rata-rata piala segala macam itu pasti ngajak kita collab. Terus semua event organizer itu pasti ngajak kita collab. Jadi memang udah lebih gampang sekarang. Udah gampang. Oke. Babat alasnya tapi masya ampun, susahnya itu luar biasa kan. Luar biasa sih. Kalau dari saya, dari sisi ini ya, dari seorang sisi entrepreneur dan business owner, melihat bahwa Dranik ini bisa jadi satu pintu juga membuka brand-brand yang sudah ada sekarang, established sekarang ini, dari brand minuman, makanan, dan produk. Ini untuk masuk ke market yang baru. Benar nggak sih, Bro Reza? Benar. Gitu? Jadi benar, gini, ini saya buka rahasia aja, kalau untuk brand-brand seperti itu, ini research kita ya, kembali lagi kan researchnya kita masing-masing. Cuma kalau dari research kita, brand-brand ini semua sekarang sangat kesusahan untuk hard selling. Semua. Udah nggak ada yang mau untuk dikasih, ayo kita beli ini, ayo kita minum ini, ayo kita makan ini, segala macam, ayo kita ini. Udah nggak bisa itu, hard selling itu semua udah gagal. Bisa dikatakan malah sampai semua orang yang ketemu kita, mereka semua kesusahan awalnya adalah ini. Dari sini e-sports adalah salah satu kunci untuk dobrak ini sih sebenarnya. Karena dalam e-sports ini nggak ada yang hard selling sama sekali. Semuanya di dalam e-sport isinya semua adalah soft selling. Masalah. Masalah soft sellingnya.
Gimana? Misalnya kita ada banyak macam caranya. Sekarang satu, story-nya aja semua brand yang dukung kita itu kita pasti seperti kita collapse-kan ke dalam brand kita atau ke dalam tim untuk dimana bahwa brand ini memang mendukung tim ini gitu loh. Brand ini adalah memang suka e-sports, jadi memang mendukung suatu gerakan e-sports ini. Bukan cuma ini kamu punya barang, kamu beli barang. Kita nggak pernah jual ini beli ini, nggak pernah. Pasti kita selalu adalah story-nya adalah kita didukung ini. Terus belum lagi kalau kita masuk turnamen otomatis story-nya itu rich banget. Mau kita mau menang, mau apa itu rich banget. Mau kalah pun aja story-nya juga rich banget gitu. Ya, terus belum lagi activation yang lain-lainnya, activation yang bukan dibuat-buat ya, activation yang memang berhubungan dengan e-sports dan brand-nya. Seperti turnamen, mabar, meet and greet semua. Jadi ini memang banyak banget di satu e-sports ini yang bisa brand gali. Sampai jadi ini pun kita gali tadi itu baru beberapa yang kita research gitu. Tapi e-sports lain juga udah ada yang mulai menggali di mana mereka membuat brand bareng, di mana mereka membuat perusahaan bareng gitu. Banyak banget yang bisa digali gitu loh. Gitu. Jadi rich banget. Sampai jadi ini pun kita juga banyak banget yang kontak kita untuk ayo kita mau gabung bareng. Cuman kan memang kita pilih ya, memang harus yang sesuai nggak dengan kita gitu. Dengan value dari Dranix sendiri. Ya, dengan value dari Dranix sendiri. Gitu. Memang kita mendukung Jawa Timur. Brand ini memang di Jawa Timur bagaimana? Apakah mereka memang ingin besar di Jawa Timur? Oke, kalau memang besar di Jawa Timur, oke kita besar bareng, kita bikin bareng tuh. Karena kalau kita pasti begitu sama brand, pasti kita tanya, oke kalian mau cuma nempel atau ayo nih kita bikin suatu gerakan bareng nih e-sports gitu. Oke. Kalau otomatis pasti kita lebih seneng yang brandnya yang ini ya, yang kerja bareng. Kerja bareng. Termasuk aku nyebut merek karena sekarang kita kan memang brand sama Indofood, Popme dan itu memang mereka wah itu bikin activation-nya banyak banget kita. Saya sampai ada yang sekali yang paling seru menurut saya, paling keren kemarin itu ada mabar waktu puasa. Jadi bayangin kita mainnya itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Jadi saya benar, jadi kan tadi saya bilang saya harus bangun. Bro Kevin masih tidur itu. Itu sahur saya Pak. Begadang bareng. Jadi kita ayo nih, kita begadang bareng brand ini kita begadang bareng, kita main bareng, kita kasih duit belakangnya, kita kasih hadiah gitu. Wah, itu seneng banget itu. Wah. Oke. Makanya banyak anak-anak muda habis sahur nggak tidur ya, karena memang itu ya. Oke. Dan karena memang kita basicnya kan emang entrepreneur ya, Bro Selo sama saya kan memang basic entrepreneur punya bisnis. Dan apa sih benefit ya yang bisa diberikan oleh e-sport sendiri agar sesuatu hal yang emang dari brainstorm dari hari ini volume 4 ini brainstorming bisa menciptakan value baru untuk pelaku-pelaku bisnis. Benefitnya apa sih yang didapatkan dari e-sport sendiri untuk bisnismen seperti itu? Ya, ini penting banget nih. Penting banget nih. Kayak, misalnya JCK mau masuk ke bisnis e-sport, ya kan kita kan nggak mungkin bikin gaming house kan JCK ya. Yes. Misalnya gimana cara membuka market baru atau gain profit dari bisnis e-sport ini itu gimana sih kalau dari point of view yang berbeda? Oke. Jadi seperti ini kan rising business di mana kita masih harus develop orang-orang yang belum ngerti bisnis, tapi maksudnya di dalamnya itu berkembang terus. Otomatis kalau berkembang valuation-nya gampang banget naik, itu aja. Dan kalau ngomong valuation ya kita ngomong angkanya udah ngeri sih. Kalau yang udah paling misalkan kita kan di Surabaya, jadi kita masih mengembangkan di Surabaya, tapi kita sendiri belum pernah open our value Mas ya. Tapi kalau udah beberapa di Jakarta yang udah open their value, ya kan itu jumlahnya ngeri. Boleh nggak dikasih tahu aja deh, range-nya berapa biar kita kan membuka kartu ini seperti Broselo. Enggak, yang di Jakarta deh, yang Jakarta kan. Di Jakarta ya, boleh. Karena Surabaya ini kayak di anak tirikan soalnya, di kota gitu loh Surabaya. Ini value-nya ya kira-kira. Benar. Jagoan muncul terakhir Bro Kevin. Oh, siap. Berarti kita bertiga kita buat agency ya. Ini kalau e-sportnya sendiri secara value ya, secara value. Wah, itu
Ini direkord ya. Ininya gede banget. Gede banget. Nolnya itu panjang banget. Bukan cuma 9 nol, udah lebih dari 9 nol. Ya, nolnya itu udah lebih dari 9 gitu. Secara Bro Kevin, kita bikin e-sport yang buat senior Bro Kevin. Saya malah maunya gini Bro Selo, kita ngumpulkan talent-talentnya e-sport aja Bro Selo, gimana? Kita naik ke beberapa perusahaan-perusahaan besar. Basically, perusahaan agensi dengan e-sport sangat besar sekali. Salah satu perusahaan yang paling besar evaluation-nya adalah perusahaan agensi. Yes. Perusahaan agensi besar banget, besar banget. Gitu, ya. Itu besar banget. Oke. Untuk ini ya, the future ya, karena kita tahu sendiri kan Gen Z ini akan mengikuti trending, karena milenial ini kan banyak cobaan yang dulu tahun 98 ada krisis moneter, dan 2020 ini ada krisis tentang COVID, dan akhirnya kan milenial ini akan tergilas ya dengan zaman dan digantikan dengan Gen Z. Nah, harapannya nih ya, untuk Gen Z sendiri, menurut Bro Reza sendiri ya, di dunia e-sport sendiri, karena banyak banget 80% orang ini dari Gen Z semua yang pemain gamers ini. Gimana menurut Bu Reza? Harapannya? Oke, kalau saya sendiri, sekarang apapun yang kita kerjakan, itu kita nggak bisa dipungkiri, semua sudah berhubungan dengan Gen Z, pasti. Kita bentuk apapun, termasuk di bisnis saya sendiri, bisnis luar. Sekarang kalau misalkan kita nggak berhubungan dengan Gen Z, ini berhubungan dengan cara kerja Gen Z ya. Seperti saya ngomong YouTube, sosial media, apa segala macam. Yang lainnya udah tergerus. So this is our time. Actually this is your time gitu. Mungkin saya termasuk milenial. This is your time. Kalau misalkan kalian nggak menggunakan kesempatan ini pasti kita kejar-kejaran sama waktu pasti gitu. Jadi ini your time untuk shine sih. Memang harus mumpung masih, mungkin kalau sekarang Gen Z kan umurnya masuk ke 15 sampai 20 tahun lah. Ini kan berarti kan secara apa? Psikologis, secara beban itu masih belum besar. Coba belum memikirin, nggak harus game. Kalian seneng game, kalian seneng dancing, kalian seneng apapun. Saya tahu orang bikin rumah pun bisa dijadikan tipe Gen Z gitu loh. Mereka bikin itu. Jangankan tipe ini, saya nggak cuma ngomong Gen Z ya, sorry. Ini bahkan orang yang nggak Gen Z pun, tapi selama kita bisa punya jiwa Gen Z, ada satu orang yang review, semua produk, dia seorang dokter. Sekarang di YouTube itu umurnya tuh udah tua banget. Tapi cara dia ngomong apa itu seperti gadget, dan itu saya sendiri aja seneng ngelihat dia nge-review produk kecantikan. Itu saya seneng banget ngelihat dia, apalagi yang benar-benar berhubungan dengan Gen Z gitu loh. Iya. Jadi itu maksudnya apapun sekarang, dari bikin itu kosmetik, dari bikin bangunan. Apa yang kira-kira kalian seneng? Pets, anjing, ya gaming itu pasti besar banget ya. Tapi apapun yang kalian seneng, kita coba untuk masukkan itu ke cara pikir teman-teman. Which is sebenarnya sangat gampang buat kalian, karena sebenarnya tiap hari kalian juga udah nonton itu buat orang-orang lain. Seperti yang udah tua masuk. Seperti saya pun juga cara pikirnya susah banget kadang-kala waktu lagi brainstorming dengan gadget-gadget ini, karena kan konten kita harus berhubungan dengan gadget-gadget ini. Jadi waktu brainstorming susah, saya udah ketinggalan zaman. Kalau saya sih seneng kayak, ini loh bagus, ini sesuatu yang membuat benefit buat saya. Itu kan orang milenial itu, bikin konten yang ada benefitnya tuh buat saya. Itu cara pikir lama. Sekarang yang gadget, konten-konten yang apa ya, yang nggak jelas pun kadang-kadang laku, dan itu saya juga nggak ngerti kenapa kok bisa laku di gadget. Konten-konten yang tidak bermoral. Tapi maksudnya itu saya bilang, itu future-nya gitu loh. Kalau misalnya itu bisa diterapin ke apapun gitu. Saya ngomong kembali lagi, kalau cara pikir milenial kita kejualan apapun pakai cara Gen Z itu sekarang luar biasa bagus banget. Dan ini saya ngerasain sendiri karena kayak saya bikin Dranex Esports ini sih. So
ya harus berani masuk all in ya ke sini gitu. Itu sih pesan saya satu. Jadi ya. Kalau mau disimpulkan mungkin Genset ini sudah jadi pusat ini ya, sekarang menjadi pusat dari kita semua ya, pusat Target dunia di market sini ya, cara komunikasi. Ya. Selain target market, cara komunikasi semua gaya-gayanya ngikutin Genset ya. Yes. Mungkin kita bisa, let's say kita sudah bisa ngomong bahwa milenial is dead, benar ya, karena milenial saya juga pelajari orang milenial sekarang lebih fokus ke gimana investment ya kan, investasi, bikin bisnis ya kan. Dan luar biasa sekali sih. Iya. Bro Kevin mungkin mau menambahkan? Mungkin Bro Reza sendiri ya, karena e-sport tadi ya saya masih ingin tahu sih gimana dengan kelangsungan bisnis ya, terutama dengan kolaborasi. Jadi kita sudah Bro Selo dengan Bro Reza sudah mematik untuk berkolaborasi bersama. Dan mungkin gimana sih mungkin kolaborasi yang bisa kita mainkan setelah acara brainstorming Forum 4 ini bisa kita terapkan bersama. Silakan Bro Reza. Oke, jadi dengan Dranix sendiri, sekarang kita akan mencoba untuk juga karena pandemi ya. Sebenarnya pandemi tadi ini membuat sesuatu gebrakan baru di kita, di mana sebelumnya kita maunya itu adalah suatu yang besar, gerakannya itu besar-besar. Gerakannya itu maksudnya misalkan kita ngomong terima sponsorship segala macam itu akan harus besar segala macam. Cuman sekarang kita akan mulai sekarang gerakannya kelihatannya lebih kecil-kecil, termasuk secara collab itu pun nggak perlu sampai kita harus dengan sesuatu yang besar banget sesuatu yang kecil-kecil itu. Jadi kita sekarang mulai welcome juga dengan kita let's say ya, kita ngomong dengan UMKM, kita ngomong dengan brand-brand yang lebih kecil, dan kita welcome dengan ini masih gerakan baru yang akan kita coba gitu ya. Yang kita coba jadi oke, dengan Dranix kita welcome. Kita akan mencoba suatu gerakan baru karena pandemi ini. Jadi kita akan coba apakah ini berhasil atau enggak. Kembali lagi, kita pasti karena kita udah maksimum full time di sini, kita akan bikin ini pasti sampai berhasil. Gitu. Jadi untuk brand-brand lain, ya kita masuk ke kecil-kecil aja kita sekarang gitu. Itu akan jauh lebih keren. Nanti di Dranix pun kita juga akan, ya kalau kita bikin turnamen, paling besar se-Jawa Timur, bikin turnamen yang datangkan 10.000 orang, enggak, sekarang lebih. Oke, kita bikin online turnamen di sini kecil. Kita kirim ke Bandungan kita. Jadi gerakannya itu kecil-kecil tapi bermanfaat gitu loh. Rasa banget gitu gerakannya. Karena marketnya juga luas banget. Iya, benar. Dan pasti ada marketnya, sudah pasti ada, dan penontonnya juga pasti ada gitu ya. Yes. Demand dan supply-nya seimbang ya, Bro. Betul. Kalau penonton dari exposure di e-sports nggak usah khawatir sih. Maksudnya rata-rata udah pasti banyak lah. Secara insight aja ya bisa dibuktikan banyak gitu. Jadi kadang-kadang jadi nggak usah terlalu pikiran tentang itu, tapi lebih ke memang gimana caranya memang kita bisa benar-benar, karena sekarang udah mulai banyak e-sports-nya sendiri kan, jadi pilihannya e-sports banyak gitu. Jadi sekarang gimana e-sports ini mengembangkan, mungkin menurut saya juga berevolusi lagi ya, karena kan tadi saya bilang kan e-sports kan berkembang terus. Jadi harus adaptif ya dengan sesuatu yang baru dan apa yang dibutuhkan oleh demand, seperti itu ya, Bro. Ya, dengan corona ini otomatis kan kita nggak bisa kumpul 10.000 orang gitu ya, kita duduk masakan pasti. Ya. Oke, mungkin Bro Selo ada yang mau sampaikan lagi? Karena kita mungkin masih ini ya, pertanyaan ya. Ya, jadi kalau dari saya sih dari seorang bisnis ini ya, branding consultant mungkin melihatnya seperti ini ya. Dengan bisnis-bisnis yang ada sekarang ini sudah mungkin bisa mulai untuk melihat lebih jauh ke dalam e-sport ya. Terkait dengan bisnis A, bisnis B, bisnis C, masing-masing masih bisa di ini ya, personalize sendiri-sendiri gimana cara masuknya ya, kan nggak satu bisnis nggak mungkin sama dengan bisnis yang lainnya. Tapi menjanjikan sekali, tapi yang tadi Bro Reza ngomong bahwa ini kita lagi rising ya, di Surabaya, Jawa Timur belum ada, cuma the one and only ada Dranix. Dan masih banyak kota lain, masih luas banget. Masih banyak kota lain, benar. Masih banyak kota lain. Benar. Bisa masuk as a partner ya, atau bisa bikin gaming house sendiri mungkin ya. Waduh. Ya benar. Dranix sendiri gaming house kita ada 4. Kita punya 4 seluruh. Punya 4 game house. Ada 4 ya, gaming house ada 4. Gaming house. Kita ada 4. Ya paling banyak memang di Surabaya ada 2, di Jakarta. Dulu di Jakarta ada 2,
Cuman sekarang tinggal satu karena satunya kejauhan, terus kita lagi mau cari lagi yang satu. Sebenarnya yang idealnya kita harus punya 7. Idealnya oke. Wow. Kita punya 7. Wow. Makin banyak pro player di situ ya. Idealnya. Iya. Pro player kita total pro player kita waktu lagi banyak-banyaknya itu 49 orang. Pro playernya aja. 49 pro player. Ya, 49 orang. Itu maklum ya. Bagi satu gaming house. Enggak. Itu ya kita bagi 7 gaming house itu. Oke. Untuk gamenya sendiri. Berapa game? Iya, berapa game? Gamenya itu yang maksimal 4 ya, 4 sampai 5. Cuman ada cewek cowok. Berarti. Ya, jadi ya. Dari sendiri fokus ke game mana nih? Kan banyak nih, ada Free Fire, ada macam-macam. Pokoknya game major. Apakah semua ada? Ya, yang ada major league-nya kita usaha masuk. Yang ada major league-nya. Oke. Usaha masuk. Yes. Yang ada major league-nya. Ya, dan cewek kita juga usaha nge-build karena story-nya cewek ini bagus karena gaming itu kan didominasi oleh cowok. Iya. Tapi e-sport sendiri ini sekarang lagi mengembangkan environment di mana cewek pun ini juga jago. Cewek pun ini juga jangan diremehkan nih gitu. Iya. Benar. Berarti emansipasi wanita ditingkatkan ya, bro. Iya. Gokil. Tambah luas lagi. Marketnya makin besar nih, Bro Selo ya. Tambah luas lagi. Harapannya kita bisa ketemu lagi, langsung kita berikan yang terbaik di kolaborasi. Saya tunggu nih kalau misalnya ada kolaborasi, ayo kita bakal. Siap. Ya, Bro Selo agendakan waktu kita ya. Siap. Ini kalau ada yang ada gamer ceweknya, Bro Kevin tambah semangat nonton. Dan jujur rata-rata kalau gamer cewek, kalau gamer cowok kan rata-rata kayak saya gini ya, lebih jelek, gendut, terus jarang mandi gitu mungkin. Tapi kalau cewek kebalik. Kalau udah namanya gamer cewek, udah pasti make up, udah pasti cantik. Maksudnya saya cantik itu relatif, tapi mereka udah pasti pembawaan dirinya itu well prepared. Itu aneh banget kalau gamer cewek itu malah saya lihat itu well prepared banget sih. Anehnya saya jarang banget lihat yang game cewek nggak menarik gitu. Benar. Oke, Bro Reza dan juga Bro Selo ya, buat teman-teman semua di sini yang lagi nonton di sesi pertama kita dengan e-sport, the rising business of the future. Dan kalau kalian mau bertanya, silakan di WA di 0813 5750 7591. Kevin ulangi lagi di 0813 5750 7591. Oke, jadi kalian bisa bertanya apapun itu seputar e-sport. Kalau mau misalkan berani, gimana sih cara mendaftarkan diri, atau mau tanya mungkin para bisnis yang udah join bersama kami, mau tanya gimana sih cara kolaborasi atau bisa bermitra atau bisa menjalin bisnis baru dengan Dranix, boleh banget bisa di WA di 0813 5750 7591. Ditungguin guys. Oke, jadi gitu Bro Selo ya. Mungkin ada suatu hal yang kita bisa kembangkan bersama karena Dranix ini menjadi pioner di Jawa Timur loh, luar biasa. Benar banget. Pun juga, apakah Bro Reza dimasuk di dalam pengurusan AFGI atau mungkin di sport yang lainnya? Sorry, tadi gimana? AFGI atau join di? Yes, asosiasi kita ada beberapa join, termasuk AFGI kita juga join. Oke. Kita kalau di AFGI kita dinobatkan sebagai 2019 itu Sports Free Fire terbaik gitu. Terus habis selain AFGI kita juga beberapa juga terbaik se Indonesia, bukan Jawa Timur ya. Gila. Terus tapi juga kita juga ada beberapa organisasi yang lain yang kita memang ikut. Oke, keren. Oke, tapi kita juga bikin komunitas sendiri, kita juga bikin. Komunitas apa kalau boleh tahu ini, Mas Bro? Komunitas gaming kita bikin. Macam-macam sih ada di seluruh. Tapi kita memang fokuskan di Jawa Timur. Di Kediri, di Kediri, Sidoarjo, Surabaya, Banyuwangi itu banyak banget orangnya. Sampai kadang-kadang. Jadi kafe-kafe, restoran mungkin bisa jadi tempat mabar mungkin ya. Ya, kita juga sering banget kita adain acara mabar di kafe-kafe gitu. Dan rata-rata selalu full house, rata-rata. Siap. Oke, ada pertanyaan ini Bro Reza, Bro Selo.
kita ada pertanyaan 1, 2. Oke. Kita ada 2 pertanyaan, jadi silakan buat teman-teman bisa kita selesaikan bersama-sama atau mungkin kita simak bersama-sama juga. Ada Dani nih, BTW, by the way, kenapa game e-sport kebanyakan sultan-sultan? Apakah yang non-sultan bisakah masuk tim gamers yang sudah tergabung di e-sport atau bagaimana? Wah, ini dari Dani. Seperti apa nih, Bro Reza? Oke, kalau berarti Dani ini gamer ya? Halo. Gamer, pasti gamer. Kita sama, Bro. Saya juga gamer. Meskipun saya sudah tua, saya gamer. Salam gamer. Kalau saya sendiri nggak berhubungan sama sekali masalah uang dengan e-sport. Kita rata-rata kita 70% pro player kita itu malah dari orang saya ngomong mereka sudah keluar dari orang tuanya gitu ya. Jadi mereka udah mandiri dari kecil. Jadi mereka kalau ngomong biasanya kalau orang udah mandiri otomatis secara duit pasti lebih sedikit ya karena masih babat alas semua ya. Iya. Mungkin berjalan mahal iya, tapi mereka skill-nya luar biasa jago banget. Kalau ngomong game-nya luar biasa jago. Cuman jujur mereka dedikasinya yang mereka limpahkan itu besar sekali. Jadi saya sendiri memang menghargai mereka karena itu adalah dedikasi yang dimasukkan itu secara waktu khususnya itu besar banget. Seperti yang saya bilang mereka udah full time gitu rata-rata. Oke. Jadi tetap mengenai dan tetap mengenai talent ya. Talent ya. Nggak berhubungan. Ini kayaknya agak delay tadi. Nggak berhubungan sama sekali. Sultan enggak, saya punya skin paling bagus seluruh game sudah saya beli semua. Tapi saya ampun dah kalau misalkan ketemu sama orang-orang ini, aduh ampun. Oke, dapat habis dengan skin yang biasa ya. Ampun Mas. Malah kalau skin saya terlalu bagus itu malah kalau misalkan saya kalah itu malah dihina-hina sama orang-orang. Dibully malahan. Waduh ini istri saya nonton habis ini saya nggak boleh beli skin ini ya berarti ya. Pak, saya kalau ngomong skin itu, kalau beli skin udah ngomong habisnya puluhan juta. Iya, skin mahal. Ya, udah ngomong puluhan juta itu nggak usah ngomong. Tapi enggak, saya belinya murah-murah, Bro. Tapi katanya sih gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin, Bro. Setuju itu, Bro. Saya setuju. Iya kan? Oke, ini pertanyaan kedua. Ini dari gamers cewek nih, Bro. Jadi Bro Selo dan Bro Reza. Ini ada dari Tania J. Wah, thanks Kak Reza, sharingnya sangat menginspirasi. Mau tanya Kak, background saya adalah seorang content creator agency yang membuat konten untuk akun-akun bisnis di Instagram. Dan kebetulan saya punya klien vendor jersey e-sport gaming. Nah, saya secara pribadi generasi milenial dan bukan gamers lumayan kesulitan nih. Dari mana seharusnya mulai menyusun konten untuk kategori bisnis jersey e-sport. Boleh minta saran dari Kak Reza, sebaiknya saya mulai dari mana ya? Terima kasih. Silakan Bro Reza, ini bagaimana ya kliennya ternyata. Halo. Oke, jadi kebetulan saya sendiri juga bisnis utama saya adalah kain tekstil. Jadi sebenarnya berhubungan juga. Jadi saya lumayan ngerti. Jadi basically semua kalau misalkan jersey, apparel semua itu kita harus orang itu sebelum pakai pasti orang akan lebih baik beli sesuatu yang lebih terkenal pasti. Benar. Kalau mau menyusun suatu konten, ya kan, kita harus telepon kiri kanan untuk orang-orang yang mau diajak kolaps, itu paling gampang. Oke. Dan banyak banget tim yang pasti kalau welcome dengan jersey. Banyak banget jumlahnya. Tadi aku bilang 12.600 itu satu game loh itu. Ya. Baru satu game. Total ada 4 major game itu masih cewek cowok juga itu. Jadi ada puluhan. Itu jadi timnya banyak banget dan itu banyak banget kalau kita rajin nih, kontakin satu-satu kita ajak collab kan nggak susah tuh untuk suatu jersey untuk kita bikinkan. Mungkin dengan Sublim kan kita bikin dengan Sublim kalian bisa bikinkan 2-3 jersey untuk dikasihkan mereka untuk disuruh collab bareng. It's very easy dan
terakhirnya pasti ya berhubungan dengan omset ya. Kalau misalkan kamu tadi Tania ya tadi ya. Iya Tania, iya. Oke Tania, kalau misalkan Tania. Kalau misalkan kita zaman sekarang, kalau misalkan kita terkenal otomatis omset datang sendiri lah gitu. Dan nggak salah sih masuknya dengan jersey, otomatis masuk terkenalnya dengan masukin ke coba aja collab-collab ke game-game ini gitu. Nggak salah. Oke, thank you. Wah, Tania semoga menjawab ya Tania ya. Dan yang terakhir nih, the last question untuk jangan malu, sorry. Tadi jangan malu untuk ngajak collab. Oh, sering kok orang malu kita mau ngajak collab, tapi kita, aduh saya masih kecil belum. Langsung DM aja, Tania di mana? Di Bro Reza di Instagramnya. Tinggal DM kita collab, jangan malu lah. Oh, jangan malu. Nah, kalau mau tanya lebih lanjut, bisa hubungi Bu Roy. Mana nih ya, di Instagram. Ada Instagram Dranix Esports juga bisa. Gitu. Oh, oke. Langsung ke Dranix Esports aja ya Tania ya. Dan yang terakhir nih, the last question untuk sesi pertama, the Esports, the Racing Business of the Future, di mana dari Nixon nih, wah ini gamers juga nih yang cowok. Perlu ada persiapan apa sih dari segi mental maupun mindset untuk memulai bangun tim e-sport? Wah, ini the last question. Tapi yang penting adalah money ya sih. Oke, berarti saya nggak jawab money-nya ya, karena kan kita harus orang-orang. Tapi gini. Gimana bro? E-sport kan levelnya banyak. Oke, otomatis kalau seperti Dranix kita ngomong kan tier 1 lah, saya bilang tier 1 yang kita targetnya adalah internasional segala macam. Of course itu money. Tapi di tier 2, tier 3, tier 4 itu langsung jomplang. Nggak perlu money banyak. Yang penting kita seneng nge-game, kita mau bangun komunitas, gamer itu banyak banget jumlahnya. Kalau kita ngomong insight-nya Indonesia aja 60 juta orang. Insight-nya gamer di Indonesia. Ya. Ini termasuk tapi semua itu semua ya, bukan maksudnya 60 juta itu termasuk yang main kayak saya sebut merek ya, termasuk yang main Candy Crush, main apa, tapi total 60 juta orang. 60 juta orang di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia yang aktif main untuk kita ngomong salah satu game aja, yang aktif main yang itu per game aja bisa mencapai 7 juta orang. Wow. Waktu lagi tik-tiknya bisa mencapai 11 juta orang. Jadi sangat gampang banget sebenarnya kalau kita untuk membangun komunitas. Kamu keluar rumah, kamu WA teman aja, tanya, ketemu orang, kamu main game, rata-rata 70% lah, 70% bilang, ya saya main game at some point. Gitu. Jadi, untuk bikin e-sports yang nggak perlu money, ya otomatis itu begitu sampai ke tier 1 perlu money gede banget. Memang itu perlu persiapan gede banget. Tapi begitu kita masuk ke tier 2 aja, nggak usah ngomong tier 3, 4, 5 di bawahnya. Masuk ke tier 2 aja, nggak perlu uang punya, kita cukup kumpul, kita happy sama teman-teman mulai ditraktir, ya kan? Teman-teman mulai ditraktir, yang penting seneng, mulai diajak ikut kompetisi, mulai diajak ikut turnamen, ya kan? Jangan cuman mulai diajak ikut turnamen online banyak segala macam. Otomatis dari sana secara organik pasti pelan-pelan kebentuk. Iya. Rata-rata yang di bawah kita tier 2 itu otomatis kan banyak komunitas kan dan benar. Tapi di bawah kita komunitasnya ada ribuan itu nggak ada yang pakai money sih. Malah mereka making money banget karena kalau misalkan komunitas itu sering ngadain turnamen, ya kan? Kita hitung-hitungan duit aja, misalkan kita hitung-hitungan duit hadiahnya. Ya kan, kasihlah hadiahnya 1 juta gitu kan. Yang ikut itu bisa mencapai sampai kita ngomong gampang-gampangan 70 tim. 70 tim dikalikan ongkos masuknya lah 50.000. 50.000 kali 7 berapa? 3.500.000. 3.500.000. Ya, 35 juta. Kalau orang Surabaya kan sosok 2.500.000. Satu turnamen susu itu 2.500.000 itu kan keuntungan. Itu ngomong hitung-hitungan ya. Jadi malah making money. Kalau misalkan di bawah-bawahnya kita ini malah gampang making money. Tapi mereka ada effort, bukan diam bikin. Enggak. Seperti mereka semua rata-rata yang sukses di bawah itu mereka full time benar-benar mereka bangun komunitas. Otomatis kalau komunitas kita isinya cuma 2-3 orang ya, yang ikut turnamen nggak banyak. Gitu. Tapi kalau komunitas kita mencapai 500 orang, otomatis ya bikin turnamen making money terus, mau turnamennya berapa, ya kan? Gratis pun minta sponsorship making money gitu.
gitu. Oke. Betul, sponsor. Oke. Dixon tadi ya, semangat pokoknya, jangan Semangat. mau nyerah gitu. Semangat. Oke, jangan semangat, tetap Ya. Semangat. Yang penting money, Ya. money. Sebenarnya kalau saya sendiri nih masing-masing. jangan dimulai dari money ya. Saya sendiri kalau saya sendiri usaha jangan dari usaha target dari money. Kalau dari money ntar malah kecewa karena tadi babat alasnya itu lama banget. Benar itu benar. Ya. Berarti kita rubah. Saya revisi. Passion. Skill ya. Passion dan dedikasi Passion ya. Passion. Kita harus berani keluar uang untuk ini malahan dulu ya. Keluar uang dulu nih kita baru ntar making money di belakang gitu. Jangan dari awal udah making money gitu. Oke, thank you buat Bro Reza, Bro Selo sebagai nemenin saya jadi moderator pada hari ini. Mungkin dari ini Bro Selo ada yang mau disampaikan, mungkin closing statement-nya atau menjadi conclusion boleh lah, Bro Selo. Oke, jadi conclusion-nya dari sesi pertama ini di seminar 1, saya melihat bahwa semua hal yang sekarang dikerjakan, ini banyak Gen Z juga yang join dengan kita hari ini. Tadi yang Bro Reza ngomong di awal bahwa semua itu dikerjakan dengan serius, dengan profesional ya. Jangan berpikir bahwa ketika masuk ke gaming industri, masuk ke gaming house, bikin sebuah tim, itu butuh dedikasi juga, butuh kedisiplinan. Jadi sampai tadi saya juga notice tidurnya diatur, makannya gizinya juga diatur, ada olahraganya semua. Jadi mindset-nya tadi yang Bro Reza ngomong bahwa mindset itu harus benar, bahwa kita di sini adalah seorang profesional gitu. Dan yang kedua adalah dari bisnis ini, dari gaming e-sport ini masih terus berkembang. Kita masih di fase 1 ya, perkembangan e-sport ini. Fase 1, jadi masih gain awareness terus. Artinya bahwa kedepannya setahun 2 tahun kita nggak tahu sebesar apa bisnis di dalam e-sport ini. Jadi buat para pelaku bisnis, saya mau encourage juga untuk mulai melihat, setidaknya mendekatkan diri dan memperkenalkan ya, mulai mengenal lebih jauh mengenai e-sport karena potensinya besar sekali. Jadi gimana caranya? Saya rasa masing-masing bisnis pasti punya cara approach yang sendiri-sendiri, cara pendekatan yang berbeda-beda, tapi saya sangat encourage untuk mulai masuk ke dalam bisnis e-sport yang sangat besar dan masif ini. Keren. Nanti kita agendakan jadwalnya ya, Bro Selo. Siap. Bro Reza ya. Pokoknya kita harus dealing. Siap. Oke, kalau gitu, thank you so much buat Bro Reza sudah sharing-sharing dengan e-sport. Thank you so much, Bro Reza.